Terus Joe Biden juga mau apa di Bali? Kalau dia pulang jadi seniman asbak tuh. Apa gitu? Asbak itu dijual di Bali itu. Dijual di Bali. Betul. Jadi kalau dibeli itu ini asbak ini tuh sembarang itu. Mungkin 3 tahun lagi Gans sudah tambang. 3 hari lagi pesta sudah ditutup jalan. Baru isinya itu orang om-om main domino, om-om gabut main domino tiap malam. Halo semuanya warga sekitar, selamat datang di episode pertama dari program baru dari channel Kabar 68 Podcast di PPT. Pura-pura tahu. Asik. Ada suara tepuk tangan nanti. Ada suara tepuk tangan. Urusannya siapa itu? Urusannya Fajar. Editor, pokoknya editor Fajar. Urus itu. Urus itu ada. Pura-pura tahu. Ada suara tepuk tangan nanti. Ada suara tepuk tangan. Urusannya siapa itu? Urusannya Fajar. Editor, pokoknya editor Fajar. Urus itu. Urus itu ada suara tepuk tangan nanti. Ada kasih meriah. Nah, jadi di program kali ini pura-pura tahu ini kita bakal membahas hal-hal yang berat. Hal-hal yang berat tentunya. Tapi dengan pengetahuan kita yang tentu saja juga. Iya, maksudnya ya dengan kapabilitas kita berdua lah, betul. Yang anak-anak tongkrongan. Jadi ya ambil hikmahnya saja kayaknya di sini. Tujuan podcast ini, menonton podcast ini ada pengetahuannya sedikit tapi lebih banyak ke hikmahnya. Ambil hikmahnya. Oh iya, bagus juga kalau ada hikmah yang ada usahanya itu. Apa tuh? Pokoknya kalau mau masuk hikmah apa di sini? Oh iya. Tyler apa? Masih kosong meja ini. Masih kosong meja ini. Apa episode pertama? Mungkin masih terima endorsan kan? Masih terima. Tenang. Jadi di episode pertama kali ini kita bakal membahas agak berat soal event yang baru-baru saja terjadi. Iya, dan di event itu Indonesia sebagai tuan rumahnya. Oke, itu dia di tahun lalu kan? Iya. 15 sampai 16 November kalau tidak salah itu. Eventnya itu Lato-Lato World Club. Bukan. Apa? Bukan. Itu KTT G20. KTT G20. Itu pertemuan antar negara-negara besar yang kemampuan ekonominya itu, pengaruh ekonominya skalanya global. Berarti ada 20 negara. 20 negara. Dan Indonesia tuan rumahnya. Indonesia salah satu dari 20 negara itu. Ternyata Sulis. Dan faktanya ternyata Indonesia itu satu-satunya di negara ASEAN yang ikut G20. Satu-satunya di negara ASEAN. Satu-satunya. Padahal banyak negara-negara lain tapi tidak masuk. Di ASEAN. Di ASEAN banyak. ASEAN ini apa ya? Malaysia. Iya, Asia Tenggara. Contohnya Southeast Asian. Iya. Asia Tenggara. Ya, Indonesia satu-satunya. Jadi sebenarnya masih banyak negara-negara lain di Asia Tenggara yang harusnya bisa ikut juga. Mungkin Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam. Tapi kira-kira kenapa itu, Sulis? Mungkin kan Indonesia presidennya sibuk urus ekonomi. Mungkin Ya. kalau di Malaysia konsennya itu bikin menduniakan Upin Ipin. Ya, mungkin. Membudidayakan opet. Ada penangkaran opet. Jadi konsentrasinya lebih ke satwa gitu, tidak ke ekonomi. Kalau Thailand mungkin dia sibuk memperbanyak Saudi rap Thailand. Lagu-lagu Minang kamu sing mampu enggak gitu. Nanti Fajar ada videonya di sini, Pak. Ada video-videonya. Rapper Thailand. Iya, berarti itu hebatnya Indonesia jadi dia satu-satunya negara ASEAN yang masuk di G20. Iya, 20 negara yang berpengaruh ekonominya buat global. Iya, betul. Ini tidak gelap studio, Sulis. Belum gelap. Nah, sekarang gelap sudah. Kenapa? Tahu. Kacamata, coba kacamata. Oh, tutup mata. Iya. Cak. Saudara tuh kacamata bengkal yang kalau mau beli kacamata bagus itu dia di sini alamatnya. Iya, masih kosong alamatnya. Tapi kita pindah topik lagi, masih seputar G20, tapi menurutku G20 ini kan walaupun agendanya padat, pasti ada sesi istirahat. Pasti break gitu tuh. Break kayak kalau di sini kan isoma gitu, berarti presiden atau perdana menteri itu berkumpul begitu tuh. Kayak bukan agenda formal, snack. Ya. Kira-kira apa yang dorang bahas? Kan sudah kalau forum resmi gitu paling pembahasannya berat. Bagaimana ekonomi habis Covid gitu kan.
Mungkin pikiran gitu kalau sementara istirahat Jokowi duduk sebelahnya Biden tuh. Biden, kau lihat dulu ini Jan Etes sama kan bapak-bapak begitu ya. Bapak pamer cucunya. Jadi Jokowi bilang, Putin lihat dulu Jan Etes masuk taekwondo sudah. Harus gitu biasanya tuh. Jadi juara Jan Etes juara taekwondo ini. Ada cucunya Komiu begini. Gitu tuh. Baru menyaut dia Putin. Oh, kalau mau lebih pro kasih ke Rusia. Ya. Kan Rusia bela dirinya kuat. Iya, pamer cucu mungkin atau pamer kebiasaan di rumah. Kali Joko bilang saya ini ada hobi baru. Oh iya. Komiu sering nonton tinju di sini begitu tuh. Baru datangan si Jinping. Oh, anak saya mau jadi PNS. Kan Cina usaha tuh. Jadi apa itu PNS? Anak sama kasih buka ruko saya. Buka ruko. Kan presiden Cina. Tapi karena itu mereka ekonominya bagus. Tapi justru Cina secara perdagangan bagus. Secara perdagangan bagus secara memang. Ekonomi bagus. Cina tidak diragukan soal itu perdagangan. Lobby apa gitu. Mengirim tenaga kerja asing. Aduh. Tidak diragukan. Aduh, bersahabat juga ternyata pemimpin dunia ini. Pemimpin dunia bersahabat karena agendanya dorong di KTT 20 itu katanya demi apa ya? Transformasi ekonomi digital, lebih baik. Ekonomi gitu. Bahas masalah lingkungan. Aduh, tapi untung KTT G20 di Bali ya. Saya tidak bayangkan kalau di sini KTT G20. Bayangkan kalau KTT G20 di mana? Di Palu sini. Di Palu. Apa istirahatnya gitu dan dunia Mas Joko kita ada konsumsinya apa gitu kan Kaledo tidak mungkin di Palu juga karena belum ada fasilitas yang cocok untuk protokol presiden. Betul di Palu. Mau dikasih lewat di mana sih Jinping? Bayar polisi tidur. Iya betul. Untung juga pasti di sana itu di Bali itu banyak aula-aula pertemuan yang tempatnya proper begitu, strategis, AC. Kalau di sini ada juga hotel-hotel ya, tapi ada yang hotel-hotel depan batu-batu. Aduh. Habis dari hotel, orang beli kacang goreng. Healing tuh. Bagus juga sebenarnya. Somai kayak gitu. Betul. Tapi di Amerika itu ada somai. Kira-kira. Iya. Somai. Siomai ada mungkin, tapi itu makanan khas Jepang. Oh, yang dijual bukan kayak di Palu. Bukan kayak gitu. Di Palu yang kita ambil 5 dibayar 2 gitu. Kita tidak bisa. Ada yang penjual somai juga tidak konsisten. Ada batagornya. Jual somai atau jual batagor gitu. Oh iya betul. Bingung kita kan. Tapi itu juga bingung mau ditulis di rumah. Kalau dibilang gorengan tidak juga. Jual somai dan batagor gitu. Iya. Tapi untung di Bali lah. Untung di Bali. Tapi ternyata yang unik sekali ini Sulis, kan Elon Musk ini ikut juga G20. Elon Musk jadi pembicara. Iya. Tapi dia itu online. Jadi via daring. Jadi dia Zoom. Mungkin Zoom atau sejenis aplikasi lainnya. Terus tiba-tiba gelap backgroundnya. Pas ditanya kenapa, ternyata rumahnya mati lampu. Elon Musk rumahnya yang punya tes yang memperkenalkan mobil-mobil listrik mati lampu rumahnya. Curiga saya dia ada bakos bengkali ini. Iya, bakos di kawat tuh sering mati lampu. Kena giliran. Elon Musk kena giliran. Mungkin ditanya tuh, Pak Elon Musk kenapa belakangnya? Oh biasa, PLN bilang pemadaman. Ternyata dia Palu Barat tuh jadwalnya Palu Barat. Kan dia semuncul jadwalnya tuh. Oh ternyata begitu. Elon Musk ini dia tinggal di Amerika. Saya tidak tahu juga dia lagi di mana di situ. Tapi ternyata dia bilang rumahnya dan dia klaim itu rumahnya. Mungkin rumahnya banyak. Tidak, maksudku Elon Musk ini beli lah genset tuh. Kan dia sudah tahu ini besok G20 pembicara kan gitu. Iya. Kan sekarang orang kalau jadi pembicara seminar begitu kan dia siapkan. Minimal ke kafe apa. Mungkin dia sudah siapkan. Dia suruh mungkin anak buahnya kayak orang terpercaya begitu. Beli bensin dulu. Lama antri. Waduh. Budayakan antri. Masa mau langsung. Lama nanti itu antri. Aduh. Berarti di negaranya masih antri juga. Masih antri. Budayakan antri. Iya. Bagus dong antri. Baru duluan yang pakai jerken gitu. Itu di itu. Konoha. Iya di Konoha. Ada di Palu apalagi di Indonesia. Tiada di Palu. Dan di KTT G20 juga ternyata Sulis ada
kan ikut Joe Biden, pemimpinnya Amerika. Amerika berarti ada. Oh iya, negara. Dan Xi Jinping Cina. Ya, kan ada. Kalau tapi menurutku sebagai netizen kan dorong dua ini tidak akrab, agak-agak bermusuhan. Tapi sama-sama di KTT G20. Sama-sama, dan uniknya ternyata disorot juga nih, disorot. Mereka berjabat tangan. Mungkin kalau cuma kita dua yang seminar berjabat tangan, orang tidak bikinkan artikel. Iya. Tapi karena mereka berdua dibikinkan artikel. Berarti begitu ya, kayak iya, dorong ini kayak love hate relationship gitu ya. Gitu. Pengantin baku kemarin. Yang kayak begitu. Iya, padahal baku sayang sebenarnya Amerika. Sebenarnya begitu, mungkin kayak kau kemarin ekonomi mau ambil terus kau buka terusan Ruko Mix we. Gitu kan. KFC ku susah masuk gitu. Tapi ada tidak kamera video yang dekat pada saat dorong, siapa tahu ada pembicaraan. Kayak kau follow saya. Kayak gitu, kau follow saya kayak gitu. Iya. Atau mungkin ternyata Joe Biden ini sudah follow Xi Jinping duluan. Karena tidak di fallback, dia sudah DM fallback tapi di unsend. Masa saya dikala presiden Cina. Jadi akhirnya presiden Amerika. Iya, berjabat tangannya dorong itu sambil namuntuk-muntuk kalau orang sini bilang mungkin. Oh, berarti dorong ini kayak mumpung di Bali. Jadi positifnya Indonesia juga. Dampaknya nanti di Indonesia dorong baru baku baik gitu. Atau mungkin justru kan orang Indonesia ini jago sekali jadi penengah. Betul. Sudah jauh baku betul, orang Indonesia kan jago. Apapun musyawarah kita. Mungkin tidak dipanggil Jokowi Biden. Bidan. Sindul kamu dua. Kan biasa orang tua. Makasih sindul. Duduk baik-baik kasihan. Iya. Apa masalahnya? Kayak gitu tuh. Siapa tahu Indonesia jadi kayak begitu. Jadi kayak penengahnya. Dan mungkin itu alasannya kenapa Indonesia satu-satunya ASEAN yang masuk. Karena mungkin Indonesia dianggap friendly juga. Iya. Dianggap friendly. Bisa jadi penengah. Oh, mungkin Amerika kalau datang ke Malaysia terlalu begitu, terlalu Jepang, terlalu Cina sekali mungkin. Malaysia tuh. Mungkin memihak. Indonesia ini dia netral. Bagus orang Indonesia ini. Dan ternyata ini Indonesia sekali nih. Jadi agendanya itu diada-adakan biar melekat kulturnya Indonesia di para pemimpin dunia ini. Sampai dorang disuruh nyangkul. Iya, selain nyangkul juga ada kayak dorang dikasih pakai pakaian batik. Iya, gitu. Oh, nyangkul mungkin Nyangkul itu ada lagu-lagunya. Karena ada lagunya juga. Dari anak-anak itu sudah cangkul yang dalam. Gitu. Menanam jagung di kebun kita. Okay. Kalau Cina beda kayak lagunya. Kalau Cina dan Amerika beda. Cangkul yang dalam. Menanam modal di ruko. Gitu dia. Wajar, ekonominya bagus. Harus dicontohi. Dan Indonesia terbantu investor Cina. Karena beda kultur ya. Kalau kita di sini masih agrikultur kan kita. Makanya lagunya begitu. Menanam jagung di kebun kita. Mungkin kalau di mereka beda. Mungkin 3 tahun lagi Gans sudah tambang. Itu bukan cangkul, jadi tambang yang dalam. Begitu tuh. Nambang yang dalam tenaga kerja asing. Nanti diedit Fajar. Menambang terus di dong. Jangan dong. Itu disensor nanti. Sensor itu. Daerah itu jangan. Aduh. Nah, ini juga ternyata tadi Joe Biden sama Xi Jinping toh yang berbaikan jabat tangan. Ternyata ada juga Besti. Itu Perdana Menteri Kanada. PM Kanada dengan PM Inggris. Oh, kalau tidak salah dorang hangout begitu ya. Nongkrong di nongki kalau bahasa ngebir tipis. Gitu. Kalau di Bali enak itu ngebir. Misalnya di mana di Palu gitu. Baru di salah satu hotel yang dekat pantai kan. Kalau gabut malam-malam nyori atau apa kalau bukan ngebali belakang Polda misalnya. PM Kanada belakang Polda. Baru pas mau batam baku tambah dulu gitu. Kalva Media gitu tuh. Tapi mungkin sekelas PM tambah ada ngebir. Betul sih. Kau pentolanya. Saya beli kacang goreng kau lagi. Mungkin begitu. Tidak mungkin. Untung ngobrol di kafenya itu seru di sana mungkin. Proper. Di sini banyak juga yang proper sebenarnya. Iya, menganggap Bali sebagai rumah sendiri Indonesia. Rumah sendiri, betul. Ada yang menganggap Bali sebagai rumah sendiri. Ada. Itu Joe Biden.
Katanya begini di artikelnya, Bali seperti rumah, saya tidak ingin pulang. Aduh, bahaya orang tua. Bahaya orang tua. Maksudku juga, dia belum selesai jabatannya di Amerika itu. Nanti efek buruknya ke Indonesia juga. Iya betul. Bapak terus Joe Biden juga mau apa di Bali kalau dia pulang? Jadi seniman asbak tuh. Apa gitu? Asbak tuh dijual di Bali itu. Dijual di Bali. Betul. Jadi kalau dibeli itu ini asbak ini tuh sembarang itu. Joe Biden langsung ini. Ini asbak tuh. Hasil tangan Joe Biden. Aduh Fajar, kau edit ini Fajar. Edit saya titit. Kau sensor ini Fajar. Iya. Aduh. Joe Biden di Bali dia apa menikmati, dibilang pensiun kan. Opo pensiun biasa kayak begitu tuh. Cari satu tempat yang dia suka. Ya, betul. Apa dia suka lihat pemandangannya apa? Mungkin dia Joe Biden suasananya duduk-duduk di teras mungkin Joe Biden tuh sambil makan pisang goreng. Asik. Iya. Saya motor metik nih. Saya motor metik. Joe Biden. Baru mungkin. Kan kalau orang-orang terkenal itu mentoknya kalau tidak ada kerja jadi apa? Jadi konten kreator gitu. Joe Biden jadi konten kreator Bali. I guys. Lagi di Ubud begitu kan. Lagi di Ubud floating breakfast ya gitu kan. Atau dia mau coba hal baru travel ojol gitu. hari ini dapat segini guys. Bikin TikTok gitu. Oh iya, hari ini dapat segini guys. Ada. Waduh. Tapi ternyata ada yang jadi supir yang tidak kita sangka-sangka. Siapa itu jadi presiden kita? Oh, presiden Jokowi. Jadi supirnya dadakan, bosnya IMF. Nah, itu paling saya yakin habis itu dievaluasi panitia. Jadi pas kumpul tiba-tiba menyaut tuh siapa orang kepercayaannya Jokowi. Iya, mungkin. Kayak pokoknya ketua panitia lah. Ketua panitia tuh. Ketua G20. Iya, misalnya evaluasi nih. Baru ada yang dikasih Jokowi. Masa saya jadi supir tadi? Iya. Baru pasti ada yang cari muka dan Jokowi. Tidak, saya sedikit. Gitu. Saya sedikit, Pak. Saya sedikit, Pak. Sejak kapan itu presiden? Ya, begitu. Dikasih panas-panas. Dikasih panas-panas. Evaluasi panitianya KTT G20 itu kan. Iya, betul. Pasti ada. Tapi kayaknya ini sesuai request. Jadi memang karena mau menjalin hubungan yang baik dengan IMF, bosnya IMF, jadi Jokowi sendiri yang supirkan. IMF ini Bank Dunia gitu. Bank Dunia. Mungkin dia International Monetary Fund. Mungkin dia mau menjalin hubungan emosional. Ya, apa kan ini kan KTT G20 ini khusus ekonomi. Jadi Bank Dunia ini salah satu aktor yang penting juga di dalamnya. Iya, siapa tahu sementara supir diselip sedikit. Kan biasa orang gitu tuh. Iya, toh. Kan biasa gitu. Jempolnya di bawah tapi tuh. Iya. Sudah ada saya kirim kali ada sedikit. Iya, sehat. Betul. Langsung sebentar. Bagaimana sudah yang kemarin? Ya, gitu. Jokowi bertanya sama tuh supir. Jadi supir baru di sebelahnya bosnya Bank Dunia. Kan pasti ada speak tipisnya sedikit. Tipis, betul. Orang Indonesia jago sekali tuh. Orang Indonesia jago sekali. Bagus, Jokowi, sudah saya supir kan, mungkin cari cair-cair. Malamnya dia WA, abangku. Abangku, adakah abangku cair-cairnya? Mungkin bisa, dan itu kemungkinannya besar juga, itu menjalin kedekatan emosional. Iya. Bagus, lobby tipis-tipis itu. Lobby tipis-tipisnya Jokowi begitu kan. Selama ini lobby-lobbynya presidennya gitu mengandalkan emosional. Makan siang. Oh, ini ternyata agendanya itu. Agendanya melobi untuk ekonomi Indonesia berarti tidak boleh kita justice. Bukan pribadi. Masuk presiden mbak sopir gitu tidak. Jadi ada kepentingan bangsa. Kepentingan bangsa. Itu dia. Bagus sekali memang. Aduh, jadi supir dadakan. Jadi supir dadakan kan bisa balobi-lobi juga itu. Atau apalagi kalau bosnya IMF ini pemabok. Maksudnya mabok darat gitu. Oh iya. Kalau ente anak turun kan ada masalah gitu. Turun kan. Pas dia kebal lagi. Itu bahaya juga pas dia kebal lagi. Driver kemarin presiden tidak kayak kau ini. Ya. Kalau om di kafe, salahnya player. Dia sih ada om biasa kalau elektron deh playernya andalan memang. Andalan. Tapi dia yang kasih salah kalau playernya tidak bagus. Iya, dia yang kasih salah padahal biasa. Telepon dulu Munif sana itu player gitu biasanya. Kendati kan sih.
bos-bosnya. Iya. Tapi itu dalam 2 hari begitu, apa ya? Cuma 2 hari itu ya agendanya atau sebelum memang ada rangkaian kegiatan? Ada rangkaian. Jadi sebenarnya itu dipersiapkan. Ada penyusunan materinya apa semua yang mau dibikin. Tapi memang puncaknya itu di KTT G20 2 hari itu. Yang betul-betul semuanya kumpul. Semuanya tapi kumpul. Ada yang yang maksudnya dia diwakilkan begitu, ada? Ada beberapa. Aduh, siapa yang diwakilkan nih? Kalau tidak salah Rusia, iya, karena lagi konflik dengan Ukraina. Ya. Terus Ukraina juga sebenarnya itu tidak masuk di G20 tapi ada diundang juga kalau tidak salah, Ukraina juga diundang, tapi tidak datang juga. Tapi secara virtual ada. Secara virtual. Ada yang diundang gitu atau tidak diundang tapi tidak datang selain kayak ada masalah apa? Masalah. Wah, kalau itu saya tidak. Coba Dimas tim kreatif. Asik. Ada masalah. Atau yang ada yang so datang tapi dia ada. Kemarin tim kreatif lapor sama saya, ternyata ada yang Perdana Menterinya Kamboja. Dia itu sudah datang. Sudah di Bali. Sudah di Bali. Terus di Bali dikirim ulang. Kenapa? Ke Kamboja, kena Covid. Dikirim. Maksudnya dikirim balik ke negaranya, betul. Dipulangkan. Karena Covid. Positif. Itu sudah positif ya. Itu dia datang balik ke Kamboja. PP dia. Swab PCR ya, gitu. Di swab, sabar supaya kita tidak di cancel netizen, harus harus bagus, valid infonya. Dia menjelaskan dia telah melakukan tes antigen dan dia dinyatakan positif COVID-19 setelah diperiksa oleh fasilitas kesehatan di Bali. Untung di Bali. Masih percaya orang sama kesehatan fasilitas medis. Coba kalau misalnya di Palu terus KTT G20-nya di Parigi kayak gitu. Paling PM kamu keteguran. Abis mendarat kebun kopi itu banyak nih. Air gula saja deh ini. Air gula. Kasih tenang dulu sedikit. Masa dikasih pulang orang tua datang. Iya, Mas tidak sopan. Coba aku enak. Apa nanti dibilang orang di negaranya kan gitu. Kan orang Indonesia yang kayak begitu yang jadi persoalan. Ekspektasi orang itu melekat sekali di kita. Apa nanti mau dibilang apa orang bilang nanti orang sudah datang kita tidak. Kasih air gula saya dulu. Ya, begitu. Baru ada lagi yang tambahkan om biasanya. Ini saya curiga tadi tidak bakal langsung 3 kali ini lewat di jembatan itu. Ada juga yang bilang kalau tidak salah dia tidak karena dia kan seharusnya bisa dirawat di Indonesia. Dia pulang itu karena dia lebih nyaman, dia rasa lebih bagus lah di negaranya sana. Ada ini kayak ada yang bilang seperti itu. Ini kan malum tuh sotua. Kan biasa omong sotua gitu memang. Jadi ada dokter andalannya. Iya. Dokter andalannya di Kamboja. Jadi mau diperiksa di Indonesia kayak gitu. Saya mau disuntik ini, dokter sana. Dokter sana saya. Pokoknya sama dokter Martin sana masuk saya gitu. Iya, kan banyak orang tua yang ada dokter andalan. Iya. Dokter Martin. Nah, Mami kan, dokternya Mami begitu. Dokter Mulis tapi so jadi anaknya sekarang. Iya kan biasa diturunkan. Dokter juga. Iya. Tapi kalau di sini ternyata orang-orang sini tuh bukan cuma dokter andalan yang mereka punya. Ada Sando. Saingan dokter. Tapi Sando itu kalau bahasa Inggrisnya dukun. Sando. Ada itu dokter andalannya. Ya itu mungkin salah satu alasannya Jokowi tidak dipilih Palu jadi tuan rumah KTT G20. Nanti kalau misalnya ada yang positif COVID dibacakan aku 1 liter. Ya misalnya begitu. Tiba-tiba si Jinping demam tuh. Ini. Keteguran. Pibau sama nenek anu sama siapa sana. Iya, sama nenek sana ditiup. Baru ada juga tidak batabe. Kalau itu terjadi Sulis dan itu sembuh, WHO kaget. Maksudnya ternyata kita tidak perlu vaksin. Ternyata tidak perlu vaksin, cukup dengan bawang merah. Yang dikasih tiup karbon dioksida rupanya. Tapi kayaknya bagus itu diteliti WHO kayaknya. Boleh mungkin. Sando yang ada. Iya. Bukan cuma sando bahkan. Ini juga kan ada yang pesulap merah datang ke Palu kau. Datang ke Palu banyak sando di Palu sini yang kau patahkan itu. Saingan dokter yang ada di Palu. Dokter. Ada juga kalau orang-orang sini favoritnya mereka itu orang balabe favorit. Yang balabe imam favorit. Jadi kalau baca zakat kayak gitu, baca zakat, baca selamatan ulang tahun. Dia terus udah itu. Mau dibaca yang lain. Mau yang dibaca yang lain. Ada yang kayak begitu. Baru dia itu gacor kasih gacor doanya. Gacor doanya.
Biasanya begitu. Karena misalnya kayak aduh, misalnya nauzubillah habis kecelakaan ini mobil ini. Siapa yang baca kemarin? Siapa yang baca? Bukan papanya yang baca. Bukan papandai yang baca. Bukan siapa. Bukan siapa yang baca. Yang lain. Tidak gacor. Tidak disiram daun siranin di motormu ini. Cuma Ternyata ada juga kayak begitu. Iya, berdasarkan kepercayaan masing-masing. Keyakinan kayak tapi gitu. Tapi bagus juga itu, punya prinsip berarti dorang punya favoritnya. Tapi itu bisa jadi pilihan job desk kerja di antara dunia global ini tuh. Maksudnya kan itu masuk agenda tidak pembicaraan KTT G20? Ada agenda ekonomi alternatif. Ya, ekonomi alternatif. Jadi kayak job-job yang bakal gacor tahun depan. Iya tuh, selain tenaga medis. Iya, medis. Banker begitu. Perlu orang balabe itu. Iya, ayo spesialis baca baki. Ya, begitu. Pasti ada itu. Baru biasanya begitu-begitu malu-malu kalau ditawarkan kepala kambing. Kalau bakor Komium boleh enggak ya? Biasanya begini dulu itu. Begini harus begini dipaksa sekali babal langsung. Ada plastik. Ternyata dia mau makan di sini. Dia mau pulang. Apa biasanya yang begitu padat jadwalnya tulis. Padat. Jadi mungkin dia habis dari baca doa yang lain sudah kenyang. Tidak enak lagi. Tapi tetap ada jatah pisang, cucur, tetap dibungkus. Tetap dibungkus itu dia. Komium gitu. Komium. Iya. Iya gitu toh. Itu aneh itu apa? Kalau si Jinping atau perdana menteri luar datang kemari kaget dong. Ditawarkan kepala kambing. Komium. Iya tuh, ada yang tiba-tiba balabi ada pisang-pisangnya. Iya. Di Cina mungkin tidak ada yang balabi begitu. Tidak ada kayaknya. Iya, kalau ada balabi di Cina, tidak ada vampir. Tidak ada vampir di Cina kalau ada orang balabi, ya kan? Iya, betul. Astaga. Memang ada saja yang anehnya. Ada. Pemimpin dunia ini mungkin dorong butuh refreshing juga sekalian kembali kayak. Bisa saja mungkin KTT G20 yang selanjutnya bisa diadakan di Palu mungkin. Bisa. Setelah mereka nonton. Oh, tapi kayaknya itu kalau yang saya nonton kemarin sudah ada negara selanjutnya, India kah apa? India, betul. India kalau tidak salah. India, nanti tim kreatif cari tuh. India kalau tidak salah. Nah, bagaimana kalau KTT G20 di India itu? Apakah orang akan mencoba kuliner khas tangan yang di itu? Kan itu sekarang. Oh iya, image-nya orang India di netizen Indo kan begitu. Kan gitu tuh, jajanannya. Bikin bubur pakai tangan. Iya, ada juga yang kayak apa namanya? Iya, di sendonya gitu tiap kali langsung tangan. Iya betul, langsung dia tabur di sini. Tapi ternyata orang India itu, ini klarifikasi. Ternyata apa itu? Biar bicarakan orang India. Jadu. Apa itu jadu datang? Sensor itu. Astaga. Jadu posternya orang India. Jadu datang Syarukan. Aduh, lucu sekali. Jadi ini klarifikasi. Ternyata orang India itu justru tadi Perdana Menteri barunya Inggris itu Rishi Sunak itu orang India. Ternyata orang India lagi gacor juga. Oh, Perdana Menterinya Inggris orang India. Jadi mereka keturunan India. Oh, transmigrasi. Kan lagi jauh itu kepala desa apa ternyata bukan orang sana. Betul. Transmigrasi. Gitu. Nah, ternyata orang India di Eropa sana banyak yang mulai startup, orang-orang India yang bagus pengetahuan teknologinya, melek teknologi mereka. Justru di Indonesia juga kalau ada anak-anak teknik sistem informasi di sini yang coding, biasanya kalau belajar di YouTube itu orang India yang jelas. Orang India yang jelas kan. Pakai bahasa Inggris India itu kan. This is how you play gitu. Oh, banyak orang yang atau itu mungkin gara hasil tangannya orang. Mungkin bisa jadi ternyata yang mereka buat jajanan buburnya pakai tangan itu yang bikin otak mereka encer. Vitamin bisa jadi mungkin kan punya. Kan identik orang India itu kalau ada pohon pasti bajoget kan gitu. Film-filmnya separuh filmnya itu menyanyi bajoget rame-rame. Iya betul.
mungkin dari situ juga mereka bisa melek teknologi karena mereka sudah dibiasakan dengan editing filmnya itu mungkin teknologinya tuh yang kayak orang polisinya dipulung langsung kalian terjauh. Betul. Atau ada kartun-kartunnya jangan panggil aku anak kecil paman. Oh iya gitu. Itu inspirasinya dorong dari situ. Makanya mereka kreatif itu. Alur ceritanya itu bagus, tidak bisa ditebak. Yang bisa ditebak paling kalau ada pohon ya. Kalau ada pohon badens. Kalau ada pohon badens. Baku marah sedikit badens. Terus tuh TV Indonesia banyak yang puterin dia itu. Oh iya betul. Orang-orang sini juga nonton India juga. Iya. Mama andalanya mama sekali apa? Baratan, utaran yang selatan. Ada utaran. Terus juga kartun-kartunnya mulai rame. Biasanya yang mama suka itu kalau didramatisir apa yang terjadi yang kayak zoom. Itu baru dubbing Indonesia. Apa yang kau takan itu kakak pertama. Kan kalau dia pakai kakak pertama, kakak kedua. Jadi itu nonton tiba-tiba badens lagi jadi emosionalnya penonton. Iya, roller coaster emosional. Bagus. Oh, berarti di situ jelinya orang India ini memang. Bagus. Makanya mungkin akhirnya KTT G20 akan dilaksanakan di India nanti. Jadi habis Indonesia ke India lagi. Nanti kita nantikan itu. Nanti kita bakal buat episode spesialnya kalau terjadi. Kalau terjadi di India. Iya. Kita bikin apa semua kejadian lucu. Kejadiannya. Bakal sustainable kontennya kita ini kan. Iya. Cuman meja ini kurang tahias aja. Kalau bisa kan apa sih ini apa kayak gitu. Iya. Kan house juga begini, house ini kan kalau ada kopi dari kopi yang enak dari kopi di sini masih bisa itu dia. Bagus baju mulai kau beli di mana? Bagus memang bajukin, tapi kalau bagus lagi di itu dia. Apa ke banyak slot di transparan kece. Ya, itu dia. Sabi. Boleh masuk transparan kece. Boleh masuk kali. Terbuka ini terbuka. Nanti tim kreatif lihat DM. Siapa tahu orang BDM sudah nanti. Ada BDM nanti apa? Transparan kreatif transparan kece. Transparan kece. Boleh masuk. Aduh, apa lagi yang kita bahas ini? Masih ada. Ini masih banyak ini yang kocak juga, ini yang kocak. Dan ini orang umum sudah pada tahu sebenarnya. Ternyata ada Menteri PUPR. Jadi fotografer. Jadi fotografer. Pak Basuki Hadi Mulyono. Iya, jadi menteri ini memang dia menteri kalau dibilang netizen menteri meme. Iya, kocak dia. Banyak keahliannya. Selain jadi fotografer dia pernah jadi drummer gitu. Tapi yang fotografer ini menurutku ini ini lumayan bakal takutnya merubah standar menteri. Takutnya orang-orang nanti kalau dites jadi menteri bukan karena kinerjanya tapi karena jago foto. Bahaya. Baru fotonya katanya disuka kalau foto misalnya fotonya disuka Perdana Menteri Kamboja. Perdana Menteri Inggris. Terus daripada jadi menteri bisa Inggris ya jadi foto kan biasa begitu. Iya. Itu mengancam posisinya juga. Mengancam posisinya. Atau takutnya nanti orang dites jadi menteri itu berdasarkan berapa followersnya di IG. Seberapa urbex fotonya. Jangan Pak Basuki ini dia kasih hashtag begitu Urbex Bali. Mungkin atau VCO. Atau mungkin nanti menteri-menteri ada foto pakai tutup kamera Canon gitu. Terus segini untuk kamera Canon ya. Bisa jadi. Tapi ya itu namanya dia katanya menyalurkan hobi. Berarti tapi parah juga itu kalau misalnya ada menteri-menteri yang menyalurkan hobinya. Misalnya menteri PUPR suka foto, drum mungkin. Atau tiba-tiba menteri yang lain hobi olahraga baru ada sementara gitu. Pemain sementara perjalanan tuh baru ada yang hobi basket gitu. Sementara perjalanan ke tempat makan lunch gitu. Ada basket. Turun dia langsung boleh atau olahraganya itu olahraga yang orang sana jarang tahu begitu, apalagi pemimpin dunia lain kayak Gaple misalnya. tiba-tiba ada selesai semua agenda jam 10 malam, selesai agenda. Tiba-tiba ada paket meja. Habis pertemuan bahas ekonomi pak segala macam. Tiba-tiba menyadap angkat dulu meja. Tiba-tiba ada datang mensesnek bawa kopi, tapi kan enggak. Ada yang kocok Gaple batu sudah gitu. Oke, bisa. Tapi kalau parahnya itu misalnya
Misalnya si Jinping yang BGP. Orang terima orang negara. Mas Presiden kau GP jemuran baju. Atau botol Kratindeng di sini. Si Jinping di sini. Allah. Tapi untung dorong tahu main gaple itu. Kalau dorong tahu main gaple. Untung tiada menteri yang hobinya main gaple. Bahaya itu kalau disalurkan. Astaga. Bagadang sampai jam berapa baru besok agendanya. Baru besok agendanya. Apa kalau main gaple so dilupa waktu itu biasanya. So dilupa, sobat cerita-cerita segala macam, sobaku gop, Iya, itu juga apa keamanannya dorang juga sementara main gaple itu tiba-tiba ada apa begitu yang pembunuh bayaran mungkin yang mau hati-hati itu. Iya, jadi keamanannya dorang itu jadi perhatikan. Jadi olahraga yang aman lah kayak yang kemarin. Aman. Kayak dorang olahraganya kayak cuma jalan gitu, jalan santai. Naik mobil golf kayak begitu saja. Golf. Ada juga yang ada agendanya tuh jalan-jalan santai. Mereka itu keliling, kalau tidak salah nama daerahnya itu Badung. Oh, terus baru pakai baju KTT G20 gitu. Dengan panjang jalan warna santai, pink. jalan santai. Oh, dengan panjang warna pink sering sekali pakaian itu. Sekolah-sekolah apa guru-gurunya. Pink hitam biasa. Betul. Bukan polisi yang bakal tuh. Begitu tantan begini. Mungkin KTT G20. Baru sini we are family. Family gathering. Family gathering gitu. Ada ternyata Presiden Prancis Emmanuel Macron itu dia keliling Badung, akhirnya ada warga yang ada bayinya baru lahir disuruh gendong. Nah, mungkin dengan harapan anaknya bisa sukses. Enak jadi presiden nih. Coba kita kayak apalagi saya biasanya dia kayak di tempat ramai apotik lah kayak bukan dikasih anaknya, diambil om kau itu. Dalam arti sampai betulan anak nanti. Dikasih jadi contoh buruk. Bagus takut anak-anak. Tidak dijual. Jangan nakal kalau mau dimakan itu. Iya. Jadi itu enaknya presiden kan kalau diam. Diambil itu om kau nanti, diambil itu om. Maksudnya kan kalau presiden, ini anakku gendong supaya sukses begitu tuh. Nah, masalahnya presiden apa? Presiden dia ingat kah mukanya orang yang bekas anaknya itu? Sebentar salah. Dia kasih gembala bingung. Dia umpatin anak itu. Mana nanya aneh? Mana? Susah juga. Mamanya anak. Asik. Mamanya anak. Kalau baru jadian itu ketongkrongan ditanya. Mana mamanya anak? Iya. Tapi siapa tahu ditanya gitu kan tidak semua presiden dan perdana menteri bawa istrinya. Bahasa-bahasinya om yang satu kan mana mamanya anak-anak. Mungkin bisa ya ada di rumah. Ada bos negara. Oh besok Bapak Ci di rumah jadi tidak datang. Tidak datang ke KTT G20 Bapak Ci gitu. Ada barampa. Ada jadi mama rampasan. Aduh, menarik ini pembahasan KTT G20. Ada banyak insight yang harusnya bisa diambil ya. Nah itu untung juga tiada perwakilan orang Palu kayak di sana. Misalnya salah satu, misalnya perdana menteri kan tadi orang India, saya orang Palu. Orang Palu ada yang jadi perdana menteri. Kan orang Palu alasannya biasa, masih ada pesta, masih ada mau bote ya kayak mau kolon tinggi. Ada tiba-tiba temas, kayak biasa tuh ada dosen yang ibu ada Bapak Ci. Iya ada Bapak Ci ya. Ada Bapak Ci. Besok sudah rapat kita ini. Aduh. Saya ini mau izin dulu. Kenapa mau piposo pesta? Kenapa? Wah ini bekas naik yang raja rumah. Maksud kita sekolah dulu, baru kasih naik yang raja rumah. Aduh untung. Tapi ya kita doakan semoga orang Palu ada perwakilan juga nanti. Iya semoga ya. Iya dan siapa tahu alasan-alasan itu bisa jadi kayak melonggarkan waktunya juga. Iya, orang Palu ini sebenarnya bagus etos kerjanya. Bagus. Dalam hal mereka fleksibel. Sekarang dia mulai buang sampah, tidak di tempatnya gitu. Aman sudah Pak sekarang, sudah mulai bersih. Betul. Aduh, kayak kotor juga nih studio ini. Apa kita butuh di studio ini? Kayak bagus mobil Adipura satu. Ini studio ini boleh lah satu sini mobil Adipura di belakang. Sponsor mobil Adipura. Bagus bersih sekali dong. Bersih sekali. Pokoknya kita buang sampah bukan ke tong sampah sudah langsung. Aduh. Itu juga mobil Adipura yang Palu satu sini supaya kotor. Bisa lah sponsor masuk. Astaga bagus. Ini KTT G20 kayaknya sudah hatam. Semoga warga sekitar sudah mulai tahu tentang KTT G20. Tapi saya dengar kita punya segmen selanjutnya. Iya, segmen selanjutnya kita akan
membahas keluhan warga sekitar. Keluhan warga sekitar. Jadi kita sudah survei tipis-tipis. Tipis-tipis karena ini episode pertama ya paling 2 saja. Dua keluhan. Nanti kalau episode selanjutnya mungkin bisa nanti. Bisa. Nanti cek terus Instagramnya. Nanti ada di sini. Ada di sini Instagram. Gitu, ya. Nanti ini keluhan warga sekitar rumah saya dulu. Ini tidak dikarang. Tidak dikarang. Serius tidak ada ini. Keluhan warga, oke. Nah ini keluhan pertama dari Om Asrullah. Masih Om sendiri. Mengeluhin keponakan. Apa itu? Jadi dia. Jadi keluhannya ini kalau bisa itu truk-truk sampah masuk juga di lorong setiap hari. Sudah ada. Mungkin di kelurahanku belum. Iya. Bagus. Lorongnya Mami masuk. Bilang kan jadi Om Masrullah ini. Oh iya, nanti saya kasih tahu. Om Masrullah ini juga tetanggaku. Mungkin dia tidak tepat waktunya, tidak dia dapat tukang sampahnya. Tapi harusnya Palu sekarang sudah bersih karena terjangkau banyak spot-spot sampah itu sudah dijangkau semua. Ini aman juga aman. Berarti itu sudah ada klarifikasinya. Di rumah-rumahnya. Yang ini yang kedua ada dari Papa Neni. Papa Neni ini himbauan keluhannya ini masih ada yang berpesta tutup jalan, padahal sudah tidak bisa. Nah ini. Padahal sudah tidak bisa. Tidak bisa. Lalu sebelum ada aturan itu juga tutup jalan ini meresahkan. Apalagi di orang Nunu. Iya. 3 hari lagi pesta sudah ditutup jalan. Baru isinya itu orang om main domino, om gabut main domino tiap malam. Itu isinya. Jadi sekarang tapi masih ada juga kan sudah dilarang sekarang. Oknum itu. Iya, itu ya boleh itu ditinjau. Tugasnya apa? Pol PP. Boleh kayaknya ditinjau. Tapi biasanya yang begitu mereka tutup jalan, bagusnya itu disediakan jalan alternatif. Ini tidak ada. Jauh sekali berputar biasa. Itu yang bikin orang biasa suka lumayan jengkel. Iya, lumayan jengkel. Terus biasa kan jaga itu anak-anak. Dari tegas itu memang di sana itu. Oh iya, di perempatan sana nanti di belakang sana. Tiar jalan Om. Baru mau dihapus sudah ditutup. Itu kan kayak begitu. Penutupan jalan ternyata masih ada juga. Iya. Atau ada yang anak-anak sobat Tegur tidak bisa lewat Om, tiar jalan. Itu Om turun ikut main gaple. Ternyata peserta. Oh iya itu juga, itu biasa jadi agenda penutupan jalan. H-4 pesta, ada dulu lomba gaple. Iya, biasanya ada. Ada dulu lomba gaple, baru ada juga kayak sesinya kerja daging kayak gitu. Berarti melekatkan solidaritas juga sebenarnya. Iya, tapi itu menutup akses jalan itu punya umum itu, punya umum. Iya, betul. Ada pro kontranya juga ternyata. Tapi ada memang om najis itu. Kenapa utang nenek semua lalu ini? Iya, maksudnya tarik nenek semua sudah dibeli orang juga itu maksudnya. Karena itu dulu. Jadi kenapa cepet sekali tutup jalan? Oh, saya orang sini, kau pendatang. Kata-kata diskriminatif sebenarnya. Kata-kata Anda. Kata-kata Anda. Saya orang sini, kau pendatang. Gitu. Astaga. Oknum saya itu. Yang 3 Harley Pesto Bailekton. Ada saya. Tapi orang sini hobi Bailekton. Hobi. Dekat rumah aku tuh kayak beli sendo Bailekton. Sendo baru Bailekton sudah pakai. Tiap malam minggu ada terus Bailekton. Astaga. Jadi apa nama-nama biduan itu tanya kayak biasa baru ada biduannya bukan cuma Bailekton itu. Bukan cuma Bailekton. Iya. Kan sekarang anak-anak party kalau orang dekat rumah tiap malam minggu itu tiap perlu sebuah undangan. Tiap perlu 7 PM sampai berapa? Ada. Pokoknya sudah dengar ada cek sound. Satu. Gitu ke sana. Berarti malam sebentar ke situ. Iya, ada tante-tante duluan datang ya, terus om. Ada yang jauh-jauh tiba-tiba kayak gitu sudah pokoknya. Jadi situ rame-ramenya orang. Di situ rame-ramenya menjadi silaturahmi. Tapi sudah ada aturannya. Sudah ada aturannya, harusnya tidak boleh tutup jalan semena-mena. Tidak boleh, dan kalau beribut-ribut tidak boleh dari jam 12 malam. Harusnya itu ditindaklanjuti. Iya. Kalau itu harus lebih diperketat lagi. Karena masih ada sih oknum jam 2 malam masih ada lagu Ahmad Albar jam 2 malam. Semut hitam jam 2 malam dong. Dunia ini. Gitu kan. Itu biasa sober sedikit apa ya, sudah tidak baru lihat 2 bar biasanya deh. Dunia ini.
Panggung sandi. Yang main elektronya bingung juga bagaimana Pak ikutin. Nah itu mohon bisa mohon. Selanjutnya tiap apa acara tapi ada aturan-aturannya. Ada aturan tertentu, ada prosedurnya yang harus diikuti. Ada prosedurnya tiap boleh jam 12 malam apa. Aduh, itu saja dia keluhan warga sekitar di segmen kali ini. Ada tambahan keluhan boleh? Boleh ada. Apa keluhan dari penonton? Iya, berapa hari ini ketika jemput anak-anak sekolah di SMP 1 itu jam 3, mereka pulang jam 3 itu berapa hari ini kayaknya tidak ada polisi yang jaga di perempatan. Apalagi sekarang ramak-ramaknya, marak-maraknya. Akhirnya jadi dari lampu merah itu belok kiri kan, semrawut sana sudah hijau, ini sementara ini masih belum jalan, di pos itu tidak ada polisi juga. Mungkin kalau pagi-pagi ada, tapi ketika siang, ketika anak-anak pulang sekolah, itu yang kadang kita macet sekali di situ, lama sekali. Memang biasanya saya lihat ada polisi, tapi berapa hari ini sepertinya tidak ada. Padahal itu kan dekat dengan. Iya. Kenapa? Maksudnya biar cuma satu. Di belakang kantor polisi padahal itu. Iya, makanya di perempatan itu kan harus dijaga di situ karena orang macet itu pulang. Iya, betul. Tadi itu Tadi macet sekali memang, lama kita baru lolos keluar dari situ. Harus ada memang. Iya. Ini juga sebenarnya bukan cuma polisi juga di sub sebenarnya ada juga harus ada di situ. Iya. Kita ini saling mengingatkan saja kita. Tapi itu maksudnya minimal kalau cari LPG foto itu dilihat jam-jamnya orang kayak gitu. Kan ada oknum sekali lagi oknum Fajar oknum sekali lagi ada oknum kan yang biasa ambil foto gambar LPG saja bukti bertugas gitu. Dan sekarang lagi marak-maraknya juga penculikan anak itu juga yang perlu diantisipasi. Pak Hadi sudah bilang itu wali kota kita sudah ada videonya, dia bilang kalau kita akan mencegah gitu. Mungkin pihak-pihak sekolahnya juga bisa betul. Berkoordinasi dengan Dishub dengan apa namanya kalau lantas biar tidak macet, anak-anak juga pulang sekolah aman, ceria gembira, orang tua yang menjemput juga kan aman sama-sama. Nah ini kan keluarnya tadi penjemput jadi jalan macet. Ya memang itu harus lebih diperhatikan. Iya, dan kalau mungkin kalau di luar ada aturan sudah yang dipasang, itu mungkin orang taati kan. Kalau di Palu ini orang semi-semi nambong sedikit. Biasa dilarang belok kiri. Apa juga di situ rumah. Padahal bisa sudah belok kiri. Harusnya tidak bisa. Tidak bisa sudah belok kiri. Atau biasanya satu jalur gitu kan biasanya. Ada juga kan belok kiri nunggu lampu hijau. Tiada lampu merah dia ikuti feelingnya sedikit. Merah sebelah sana, belok juga saya. Padahal belum hijau di sini. Jalan sudah. Iya. Sudah merah sudah ikuti feeling. Ikuti feelingnya betul. Karena ada jedanya itu kan. Itu harusnya tetap diikuti. Harus diikuti. Belok kiri menunggu lampu hijau. Menunggu betul-betul ditunggu. Itu harus betul-betul tunggu. Tidak pakai feeling. Biasa orang Palu pakai feeling dia lihat sana sejalan, sini sejalan. Sudah boleh jalan. Betul. Kayak gitu. Pas kecelakaan disalahkan misalnya yang kayak begitu tuh. Nah, selain aparatnya juga harus siap siaga, masyarakatnya sadar juga dan rambu-rambu lalu lintas gitu. Iya betul. Soalnya apalagi kalau misalnya ada yang kecelakaan, aduh bahaya yang batabrak itu, apalagi di daerah-daerah tertentu. Di daerah konflik itu bahaya. Jadi anak-anaknya bakal tahu orang tua bakal tahu anak jangan main di jalan, meninggal supir. Bagaimana itu? Jangan main di jalan meninggal supir, kenapa langsung itu dampaknya? Berarti bahaya berarti. Iya bahaya. Supirnya dikeroyok. Terancam dikeroyok. Karena biar bagaimanapun anak-anak disayang. Betul. Ya anak-anak juga jangan main-main di jalan. Orang tua juga harus saling menjaga. Dan sebenarnya juga para pengendara ini juga harus hati-hati dong. Iya harus hati-hati juga. Harus hati-hati. Apalagi lewat di daerah-daerah yang perumahan masyarakat. Mungkin sekarang lagi dibagi titiknya. Ini yang kepolisian yang harus untuk jalan itu kan sekarang lagi operasi Tinombala, operasi patuh kayak begitu. Operasi patuh Tinombala kan namanya atau apa sudah kayak gitu. Bisa juga masuk sini endorse info info apa lalu lintas. Bisa nggak begitu diinfokan di mana spot-spot tilang? Bisa. Seharusnya bisa dong. Bisa kan? Bisa. Bisa. Ya atau kayak bisa Dimas. Iya, kan bukan rahasia itu. Kan bukan rahasia.
Oh iya, karena siapa juga mau hindari tilang, juga tidak ada yang mau hindari. Kita di sini semua tertib lalu lintas. Helm SNI. Iya, biasanya saya kalau mau menjalin silaturahmi dengan kakak-kakak polisi, biasanya saya cari tuh di mana spot-spot ngobrol kan. Ngobrol. Ada SIM-ku. Ada SIM-ku. Yang penting, jadi buat kalian yang takut ditilang, introspeksi diri. Takut kenapa? Pasti ada yang salah dari diri kita kan. Makanya sudah pakai spion lipat dan boga. Maksudnya standar lah motormu supaya begitu, tetap kan? kok ganteng itu. Tetap ganteng. Apalagi biasanya anak-anak yang motor bagus-bagus, FU dimodif begini sendiri. Bagaimana? Spionnya ditutupkan speedometer gitu. Coba spion lipat namanya. Itu lagi tren-tren kayaknya sekarang spion lipat. Ini juga. Saya tanya kayak ada temanku gitu, alasannya supaya tidak kena matahari speedometernya itu. Nah itu supaya kau lihat juga orang di belakangnya itu ada spion teknologinya. Astaga, yang kayak begitu harusnya yang ditindak operasi. Betul. Terus juga tidak diminta kan, ada yang bawa senjata tajam. Ya, betul. Ada yang bawa barang-barang terlarang. Itu harus ditindak semua. Yang tidak lengkap atributnya. Iya, kelengkapan berkendaranya tidak lengkap, itu semua yang ditindak. Harus semua ditindak itu. Betul. Waduh. Oke, itu dia pembahasan kita kali ini. Seru sekali pokoknya. Ambil hikmahnya. Seperti yang di awal kan, ini namanya programnya PPT, pura-pura tahu. Jadi kita ini sama-sama belajar, sama-sama introspeksi diri. Kalau orang sini bilang, "Bah, kita ini tidak juga siapa di sini." Ya, begitu toh. Kan tetap kami. Gitu dia. Oke. Warga sekitar, terima kasih telah menonton episode pertama. Semoga program ini berjalan terus dan akan berjalan terus. Pasti. Apalagi kalau sudah tak isi meja ini. Sudah ada endorse tipis. Minum-minuman. Iya, pasti akan ada itu, insyaallah. Pasti akan ada. Oke. Nantikan terus kami di channel Kabar 68 Podcast. Dan kami pamit, saya Chandra, saya Sulistyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.